Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 26. Pria itu memiringkan kepala, menajamkan pendengarannya. Satria? Terdengar suara perempuan memanggil. Satria mengerutkan dahi, mengingat siapa pemilik suara tersebut. Dek! Seketika wajahnya memucat. Lara! Bisiknya panik, Satria segera melepaskan diri dari Sofia, dan meraup pakaian yang telah berserakan di lantai. Lalu kembali mengenakannya dengan cepat. Satria mengusap wajahnya kasar. Sementara napasnya masih menderu, menahan gairah yang harus terhenti. Sejenak menatap tubuh Pol Sofia lalu menelan ludahnya kasar, hatinya meledos. Tunggulah di sini. Jangan keluar jika aku tak kembali menjemputmu. Ujar Satria, seraya menutupi tubuh Sofia dengan selimut yang teronggok di ujung ranjang. Perempuan itu mengangguk. Satria perlahan membuka pintu, mengintip terlebih dahulu. Nampaklah perempuan cantik, dengan rambut kecoklatan tengah berdiri membelakanginya. Pria itu menarik napasnya untuk menenangkan diri, membenahi pakaiannya yang sempat berantakan. Ia menoleh ke arah Sofia yang mengkerut di sudut ranjang. Tetaplah di sini. Perintah Satria lagi, kemudian keluar dan menutup pintu rapat-rapat-rapat. Lara berbalik menghampiri suaminya. Kamu sedang tidur? Tanyanya. Satria tertegun, menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Aku, kurang enak badan. Jawabnya, masih berdiri membelakangi pintu. Lara mendekat. Kamu sakit? Tanya Lara menyentuh kening Satria dengan punggung tangannya. Pria itu menggeleng. Hanya sedikit lelah, jawab Satria, jantungnya seolah terjun bebas dari sangkarnya. Kamu terlalu banyak bekerja. Perempuan cantik itu mengusap pundak suaminya dengan lembut. Ada apa kamu datang kemari? Tanya Satria mengalihkan pembicaraan, dan menarik Lara untuk menjauh dari pintu kamar tersebut. Oh, aku sampai lupa tujuanku kemari. Aku ada pemeriksaan kandungan rutin bulan ini, ujarnya. Lalu? Tanya Satria mengerutkan dahi. Aku ingin kamu yang mengantar, jawab Lara dengan raut memohon. Tubuh Satria menegang. Bagaimana bisa dia meninggalkan perempuan yang tengah berada di dalam kamar, untuk pergi mengantar istrinya? Aku, masih banyak pekerjaan, tolaknya, membuat wajah Lara berubah kecewa. Oh, ayolah. Aku ingin kamu yang mengantar, bujuk Lara manja. Satria menghela napasnya dalam. Jika dia tak mengikuti kemauan Lara, maka bisa dipastikan istrinya itu takkan mau pergi dari sana. Tapi, bagaimana dengan Sofia yang masih berada di dalam sana? Batin Satria nyureng. Oh Pak Amir, aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Kamu tidak memberitahukan kedatangan Lara, gerutunya dalam hati. Dengan terpaksa, Satria menuruti kemauan Lara, agar perempuan itu segera pergi dari sana. Setelah sebelumnya mengambil ponsel di meja kerjanya. Kemudian Satria keluar mengikuti langkah istrinya. Sekilas dia melirik dua sekretarisnya, yang berwajah pucat seperti ketakutan. Mereka tahu atasannya telah merasa terganggu. Sementara itu, Sofia turun dari ranjang, dengan selimut yang masih menutupi tubuh polosnya. Ia menempelkan telinganya di pintu yang tertutup rapat, mencoba mencuri dengar apa yang tengah terjadi di luar sana. Apakah pertengkaran, interogasi, atau pembicaraan biasa? Terdengar pembicaraan dari satu suara laki-laki dan perempuan. Dia mengenali suara laki-laki adalah Satria, suaminya. Sementara suara perempuan, sudah tentu dia tidak akan mengenalinya. Dan sudah dipastikan itu adalah suara dari istri Satria, Lara. Sofia semakin merapatkan telinganya di pintu, namun suara semakin tak terdengar jelas. Hanya suara langkah kaki yang semakin menjauh. Dia memberanikan diri untuk membuka pintu secara perlahan, walau dengan jantung yang berdegup kencang, Sofia menggerakkan handel pintu ke bawah agar membuatnya terbuka. Klik! Pintu sedikit terbuka. Dan terlihatlah dua bayangan yang bergerak, menjauh keluar dari ruang kerja Satria. Sekilas Lara nampak bergelayut manja di tangan kekar suaminya. Tubuh Sofia merosot ke lantai,
Kakinya terasa lunglai. Baru kali ini dia merasa bagai pencuri, yang hampir tertangkap basah oleh pemiliknya. Setelah meratapi nasibnya, Sofia segera merapikan dirinya, ketika mendengar suara pintu diketuk dari luar. Dia tahu, Arfan sudah datang untuk menjemputnya, setelah dia membaca pesan yang dikirim Satria. Perlahan dia membuka pintu, dan nampak seorang pria dengan setelan rapi. Kemungkinan seumuran dengan dirinya. Arfan menganggukkan kepalanya. "Bapak menyuruh saya membawa ibu," ucapnya sopan. Sofia mengangguk. "Mari, Bu." Ajaknya mempersilahkan. Pria itu berjalan di depan untuk kemudian membukakan pintu, mempersilahkan Sofia keluar terlebih dahulu. Dua sekretaris di depan berdiri, mengangguk dan tersenyum ramah. Yang dibalas anggukan pula oleh Sofia. Suasana di dalam lift begitu hening. Hanya suara mesin kotak besi itu, yang terdengar berdengung lembut. Arfan berdiri di sisi kanan lebih ke depan, sedangkan Sofia berada di tengah ruangan kecil itu. Aku berdiri kikuk, mengira-ngira apa yang sedang dipikirkan pria di depannya itu. Mungkin mereka sedang menertawakan simpanan bos mereka, yang dengan lancang mengantarkan dirinya sendiri. Atau sedang mengejek dan menertawakannya, sesaat setelah istri sah bos mereka datang, yang mungkin hampir memergoki mereka berdua. Sofia menggelengkan kepalanya, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. "Ibu baik-baik saja?" Nya Arfan menoleh. "Ah, saya tidak apa-apa," jawab Sofia, sedikit malu dengan reaksi pria di depannya. Lift telah tiba di lantai bawah, Arfan membentangkan tangan kanannya begitu pintu terbuka. Kembali mempersilahkan Sofia untuk keluar terlebih dahulu. Mereka pun berjalan, menuju mobil yang sudah siap terparkir di depan. Arfan membukakan pintu belakang, dan Sofia pun masuk. Mobil itu pun segera keluar dari area kantor. Berpacu membelah jalanan ibu kota yang padat. Mobil masuk ke area parkir sebuah gedung yang bahkan lebih megah. "Ini hotel?" tanya Sofia bertanya. "Apartemen?" jawab Arfan pendek. "Ah, iya." Sofia sekilas melihat tulisan berwarna emas di gerbang masuk. Setelah mobil Jaguar Silver itu terparkir, Arfan segera membawa Sofia. Lalu memasuki lift naik ke lantai paling atas, di bangunan setinggi 40 lantai itu, di puncak menara apartemen. Arfan mempersilahkan Sofia masuk, setelah dia menempelkan kartu berwarna hitam di handle pintu. Kembali, perempuan itu terpana. Ruangan yang megah dengan segala perabotan mewah yang pastinya berharga mahal. Tak sedikit pun ada dalam bayangan Sofia, dirinya akan memasuki tempat semacam itu di dalam hidupnya. "Ibu membutuhkan yang lainnya?" tanya Arfan masih berdiri tegap di tengah ruangan, saat Sofia masih terkagum-kagum dengan sekeliling tempat itu. Menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota megapolitan, yang mulai menggeliatkan dunia malamnya pada petang hari itu. "Tidak, terima kasih," jawab Sofia tanpa menoleh. "Mau saya pesankan makanan?" "Mungkin ibu perlu makan?" tanya Arfan lagi. Ia menyadari, perempuan itu sejak siang tadi langsung memasuki ruang kerja atasannya. Sofia menggeleng. "Baik kalau begitu, saya permisi," ujar Arfan berpamitan. "Pak Arfan?" tanya Sofia menghentikan langkah asisten suaminya tersebut. "Iya, Bu," jawab Arfan yang sebelumnya hampir keluar dari ruangan itu. "Apa, Bapak pergi kemana?" Sofia bertanya. Arfan tertegun, bingung harus memberikan jawaban seperti apa. "Ah, maaf. Saya lupa, itu urusan pribadi," jawab Arfan nyungir. Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Arfan tersenyum kikuk. "Apa Bapak akan pulang ke sini nanti?" tanya Sofia lagi setelah terdiam cukup lama. Arfan menghela napas pelan. "Saya kurang tahu, tapi kalau urusan Bapak sudah selesai, saya yakin beliau akan segera memberi kabar," jawab pria itu lugas. Sofia mengangguk-anggukan kepalanya. "Kalau tidak ada yang mau ibu tanyakan lagi, saya pamit," ujar Arfan mengulang kata-katanya yang tadi. Sofia hanya tersenyum kemudian mengangguk. Lalu pria itu pun segera meninggalkan istri muda atasannya, dengan pikiran yang entah berantah. Jendela besar itu masih terbuka lebar.
menampilkan pemandangan malam ibu kota negara, yang semarak dengan lampu yang berwarna-warni. Lampu kendaraan dari jalanan bagaikan pertunjukan cahaya mengagumkan, yang membentang dari ujung ke ujung tanpa terputus. Gedung-gedung pencakar langit yang begitu megah, menambah kesan indah pada kota megapolitan yang tak pernah tidur itu. Sofia hampir menempelkan tubuhnya pada jendela besar, yang tirainya sengaja tak dia tutup itu. Menikmati pemandangan menakjubkan, yang memang jarang dia lihat di tempat asalnya. Tiba-tiba sebuah tangan kekar melingkar di leher Sofia, membuat perempuan itu tersentak. Kecupan bertubi-tubi mendarat di wajah pipi serta lehernya yang terbuka, karena batrobe yang dia kenakan sengaja disingkap oleh Satria. Saking asyiknya melamun, kamu sampai tak menyadari kedatangan suamimu. Bisiknya, yang tak menghentikan ciuman pada tubuh istri mudanya. Aku tidak mendengar kamu masuk. Bagaimana bisa, ucap Sofia menggantung kata-katanya. Dia memutar tubuh menghadap Satria yang sudah melepaskan jasnya. Kemejanya bahkan sudah terbuka hingga kancing paling bawah, memperlihatkan dada bidang dan perut kotak-kotak, yang membuat Sofia menelan ludahnya secara kasar. Aku bisa masuk ke gedung ini kapanpun aku mau. Ini juga milikku, jawab Satria, suaranya terdengar parau. Dirinya sudah dikuasai hasrat sejak langkah pertamanya, memasuki pentose remang miliknya. Ia menatap Vianya yang berdiri menempel di jendela, dengan hanya mengenakan batrobe. Membangkitkan gairah yang tertunda sore tadi karena kedatangan Lara. Kamu tidak pulang? Tanya Sofia menatap wajah tegas di hadapannya. Aku pulang kepadamu. Jawab Satria, dengan seringaian di sudut bibirnya. Maksudku, pulang kepada istrimu. Ujar Sofia memperjelas kata-katanya. Kamu istriku, aku pulang kepadamu. Jawab Satria lagi, kini bibirnya melengkung ke atas tersenyum. Sofia menghela napas, seraya memutar bola matanya. Kemudian menatap lagi wajah tampan itu yang menunduk mencoba meraih dirinya. Kamu mengantar istrimu ke rumah sakit? Sofia memundurkan kepalanya, saat bibir Satria hampir menyentuh miliknya. Satria terdiam mengerutkan dahi. Tadi aku dengar dia minta kamu mengantarnya ke rumah sakit, sambung Sofia. Kamu dengar semuanya? Tanya Satria tiba-tiba wajah Satria memucat. Sofia mengangguk. Semua? Tanya Satria nyureng. Sofia mengangguk lagi. Via, maaf aku tak memberitahumu lebih dulu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, aku hanya tak ingin membuatmu terkejut atau semacamnya. Aku. Seharusnya kamu tidak datang kepadaku saat istrimu sakit, dia pasti sedang membutuhkanmu sekarang. Ucapnya, membelai wajah Satria yang nampak bingung. Pria itu mengerutkan dahi, menatap wajah tirus di hadapannya. Sofia belum tahu, pikirnya. Dia sakit apa? Sofia bertanya lagi. Satria menelan ludah. Lara tidak sakit, dia hanya memeriksakan. Kini Sofia yang mengerutkan dahi. Tak biasanya suaminya itu ragu-ragu dalam berbicara. Kamu mau pulang? Pulanglah, jangan memaksakan menemui aku ketika dia sedang sangat membutuhkanmu. Aku tidak mau menjadi pengganggu, jelas istri mudanya ini belum mengetahui kebenarannya. Satria menggeleng. Kamu tidak mengganggu, aku yang menginginkanmu untuk datang. Aku merindukanmu, tidakkah kamu tahu itu? Aku merindukanmu, sangat merindukanmu, Sofia. Ujar Satria meracau. Satria mendorong Sofia, hingga punggung perempuan itu membentur kaca jendela di belakang. Mengungkung tubuh semampai itu, di antara kedua tangan dan tubuh tingginya. Satria menghimpitnya, seolah dia takut perempuan itu kabur dan berlari meninggalkannya. Sayang, istrimu dengan tergesa. Satria membungkam bibir tipis yang hampir mengeluarkan kata-kata itu. Dia tak ingin mendengar Sofia menyuruhnya untuk pergi kepada Lara. Tidak kali ini. Satria meloloskan batrobe yang menutupi tubuh Sofia, dan segera melepaskan kain yang menempel pada tubuhnya. Tanpa melepaskan cumbuan yang terasa begitu menuntut. Sofia tak mampu menolak, dia merasakan keinginan suaminya kali ini sangat menuntut. Meskipun setiap kali dia melakukannya memang selalu menuntut. Namun sepertinya keinginannya kali ini benar-benar tak bisa ditolak, atau pria itu akan meledak tak terkendali. Sayang. Sofia mendesah ketika pria itu mulai memasuki dirinya. Suut. Diamlah,
Kenapa kamu banyak bicara? Satria terus mendorong. Kamu, aku, ini. Sofia mulai meracau. Kesadarannya mulai berhamburan, otaknya tak mampu lagi berpikir jernih. Jangan memikirkan apapun, aku tidak ingin kamu memikirkan apapun. Aku tidak mengizinkan, Satria menggeram. Sofia menggigit bibirnya, menahan hentakan yang berlangsung intens mendaki ke puncak. Tapi aku... Tidak. Sofia hendak menyanggah, namun pria itu tak membiarkan dia melanjutkan kata-katanya. Satria menjeda pendakiannya, dan melepaskan dirinya dari tubuh Sofia. Lalu menarik perempuan itu ke tempat tidur, membaringkannya kemudian melanjutkan pendakian mereka dan kembali menghentak. Satria membelai segala yang ada pada tubuh istri mudanya, melampiaskan hasrat yang sempat tertunda siang tadi. Dia tak ingin memikirkan apapun malam ini, dia hanya ingin Vianya. Walaupun harus berpacu semalaman, dia takkan membiarkan pikiran lain menguasai perempuan itu ataupun dirinya. Dia ingin jadi egois untuk sebentar saja, untuk dirinya dan Vianya. Bersambung.